Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Maqam al-tawakkul, penyerahan total kepada Allah. Apa yang akan kau lakukan ketika semua tali terputus, semua pintu tertutup, dan tak ada lagi tempat bersandar? Wahai jiwa yang sedang mencari cahaya, inilah saatnya engkau kembali bertanya, kepada siapa sebenarnya engkau menggantungkan hidup ini? Wahai sahabat ruhani, wahai hati yang pernah lelah berharap pada dunia, dengarkanlah. Dalam sepi malam, dalam keheningan batin, ada satu bisikan yang menuntunmu menuju ketenangan sejati. Bisikan itu bernama tawakul. Bukan tawakul yang ringan di lidah, tapi hampa dalam jiwa. Bukan pula tawakul yang menjadi tameng bagi kemalasan, tapi tawakul yang diajarkan oleh seorang wali agung, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futu Al-Ghaib. Tawakul yang mengikis ego, membakar kehendak diri, dan melahirkan cahaya penghambaan yang tulus. Tawakul dalam lisan para arif bukan sekadar memasrahkan diri kepada takdir, tetapi melucuti segala ketergantungan selain kepadanya. Ia adalah makam agung di mana kehendak hamba melebur dalam kehendak Sang Pencipta. Ia adalah pelayaran batin yang menempuh samudra takdir tanpa dayung, namun dengan keyakinan penuh bahwa Allah lah nahkoda sejatinya. Wahai para pendengar yang budiman, Syekh Abdul Qadir membukakan satu persatu lapisan dari makam ini. Ia tidak hanya menjelaskan makna lahir, tapi menggiring kita menyelam ke dalam kedalaman spiritual yang penuh rahasia. Dalam Futuhal Ghaib, beliau menyusun peta jalan ruhani untuk mencapai penyerahan total, bukan sebagai pilihan, tapi sebagai kebutuhan paling mendasar bagi hati yang rindu akan Allah. Kita akan menapaki 8 jalan cahaya. Dari memahami makna esensial tawakul, menyusuri 3 tingkatannya, meresapi kematangan tauhid yang menyertainya, menyaksikan tanda-tanda para pewaris tawakul sejati, hingga menyingkap rahasia terdalam, sir yang hanya ditampakkan kepada jiwa-jiwa yang telah menanggalkan semua lapisan dunia. Maka bersiaplah. Jangan hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati, karena apa yang akan kita lalui adalah perjalanan ke dalam, menuju tempat paling sunyi, di mana engkau hanya bersama Allah, dan tidak ada yang lain. Mari mulai perjalanan ini dengan niat suci dan kerendahan hati. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami makna tawakul yang sejati, dan tuntunlah kami menuju ridha-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Makna esensial. Wahai jiwa yang merindukan cahaya, dengarlah dengan hati yang lapang dan ruh yang siap menerima rahasia. Dalam kitab Futu Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memulai pembahasan tentang tawakul bukan dari teori, tapi dari kedalaman ruhani yang menghunjam langsung ke jantung tauhid. Tawakul bukan sekadar sikap mental atau strategi spiritual setelah berusaha. Ia adalah makam, sebuah stasiun ruhani tempat seorang hamba melepas beban kehendak dirinya dan meletakkannya di bawah kaki kehendak ilahi. Tawakul adalah lompatan batin yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang telah letih menggenggam dunia. Ia adalah keadaan di mana hati benar-benar kosong dari segala kebergantungan selain kepada Allah. Bukan kosong yang nihil, tapi kosong yang siap dipenuhi oleh cahaya kebergantungan murni kepada Sang Khalik. Syekh Abdul Qadir menegaskan,
bahwa tawakul adalah ketika engkau tidak lagi melihat sesuatu sebagai sebab dan tidak lagi mengandalkan daya dari makhluk. Engkau berjalan, tapi tidak bersandar pada langkahmu. Engkau bekerja, tapi tidak menaruh harap pada hasilnya. Engkau bergerak di alam dunia, namun hatimu menetap di langit tauhid. Apabila engkau menyerahkan dirimu kepada makhluk, maka engkau binasa bersamanya. Namun, jika engkau menyerahkan dirimu kepada Allah, maka engkau hidup bersamanya. Perhatikan, wahai saudaraku, hidup bersama makhluk adalah hidup yang fana, penuh kekecewaan dan penantian yang tak usai. Namun hidup bersama Allah adalah hidup yang abadi, tenang, dan bebas dari kelalaian. Syekh memberikan perumpamaan yang menggugah. Tawakul itu seperti bayi yang tidak tahu dari mana susunya datang, tapi selalu kenyang dalam dekapan ibunya. Begitulah seharusnya hati seorang hamba, tidak cemas akan rezeki, sebab ia yakin bahwa Allah telah menulis takdirnya sejak sebelum ia lahir ke dunia. Tawakul bukanlah kemalasan, bukan juga pembenaran atas sikap pasif. Justru ia menuntut kepekaan batin tertinggi. Karena orang yang bertawakul sejati akan tetap bergerak, namun tidak gelisah. Ia akan tetap berusaha, namun tidak terpaku. Ia akan tetap mengambil sebab, namun hatinya tidak tertambat pada sebab itu. Allah Ta'ala berfirman, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai tempat bergantung. Quran Surah Al-Ahzab ayat 3. Saudaraku tercinta, sudahkah engkau merasa cukup dengannya? Atau masihkah hatimu sibuk menyusun rencana dengan penuh kecemasan, seolah dunia bergantung padamu? Ketahuilah, tawakul bukan saat engkau menyerah karena gagal, tapi saat engkau menyerah karena telah mengenal siapa yang paling layak diserahi. Mari kita duduk sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, jika semua makhluk berpaling dariku, masihkah aku merasa tenang karena yakin bahwa Allah bersamaku? Inilah pintu pertama, gerbang menuju makam-makam yang lebih tinggi. Tawakul bukan akhir dari perjalanan, melainkan permulaan dari ketersingkapan cahaya-cahaya ilahi. 3 tingkatan tawakul. Wahai hati yang mencari tangga ke langit, dengarkan dengan jujur dari ruang batinmu yang terdalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menyampaikan tingkatan tawakul sebagai teori semata. Beliau membuka lapisan demi lapisan makam ini laksana menyingkap hijab dari wajah hakikat. 3 tingkatan tawakul adalah 3 derajat kemurnian tauhid, 3 langkah menuju penghilangan kehendak selain kehendak Allah. Tingkatan pertama, tawakul al-ammah, adalah tawakulnya orang awam. Mereka tetap berusaha, mereka tetap menghitung, mereka tetap menakar. Namun setelah semua itu, mereka belajar pasrah. Mereka mulai percaya bahwa hasil tidak selalu bergantung pada usaha. Tapi dalam tingkatan ini, hati mereka masih dipenuhi oleh kalkulasi dunia. Rasa takut masih membayangi, rasa harap masih ditujukan pada sebab. Mereka berkata, aku telah bekerja keras, semoga Allah memberiku hasil. Ini baru awal. Tingkatan kedua, tawakul al-khawas, adalah tawakulnya orang-orang khusus yang telah menyucikan batin dari banyak bisikan duniawi. Mereka berusaha bukan karena percaya bahwa usaha menghasilkan sesuatu, tetapi karena Allah memerintahkan untuk berusaha. Bagi mereka, proses dan hasil sama-sama bukan urusan mereka. Mereka bergerak karena cinta, bukan karena harap dunia. Mereka menanam tanpa menghitung buah. Mereka tidak meminta, hanya menunggu dengan hati yang tenang. Bila diberi, mereka syukur. Bila tidak diberi, mereka tetap syukur. Sebab bagi mereka, pemberian dan penundaan adalah bentuk cinta yang sama dari Allah. Tingkatan ketiga, tawakul al-khawas adalah puncak makam tawakul. Disinilah para wali, para arifin, para pecinta sejati bernaung. Hati mereka telah bersih dari rasa memiliki. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa berharap kepada makhluk, bahkan kepada amal mereka sendiri pun tidak. Mereka fana dalam kehendaknya.
Mereka hidup tanpa konsep sandaran. Mereka tidak berkata, "Aku akan bertawakul," karena mereka telah menjadi wujud dari tawakul itu sendiri. Mereka seperti burung yang tidak punya sarang, namun tidak pernah gelisah. Bahkan lebih tinggi lagi, mereka adalah seperti bayangan yang mengikuti cahaya, tidak memiliki bentuk sendiri, tapi sepenuhnya milik sumber cahayanya. Dan siapa yang bertawakul kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Tolak ayat 3. Saudaraku, renungkanlah, di mana kita berdiri? Masihkah kita bergantung pada gaji, proyek pujian, atau perencanaan manusiawi kita? Masihkah kita merasa aman ketika tabungan penuh dan gelisah ketika kosong? Mari bertanya jujur, jika segala sesuatu yang kau harapkan tidak datang, apakah hatimu tetap damai karena Allah tak pernah pergi? 3 tingkatan ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk menjadi cermin. Dan bila engkau belum sampai, jangan khawatir. Setiap makam dimulai dengan satu langkah, mengakui bahwa kita belum sampai. Mari langkahkan hati. Mari memohon, "Ya Allah, ajari aku untuk meletakkan segalanya di tangan-Mu dan meletakkan hatiku hanya padamu. Amin ya Rabbal Alamin." Analisis ruhani. Tawakul sebagai kematangan tauhid. Wahai ruh yang haus akan keutuhan makna tauhid, dengarkanlah bisikan cahaya ini. Dalam Futu Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa tawakul bukan sekadar cabang dari iman, tetapi ia adalah buah dari pohon tauhid yang telah matang sempurna. Tawakul lahir dari pemahaman terdalam bahwa tiada daya dan kekuatan selain dari Allah, dan semua makhluk adalah jalur yang fana. Tawakul sejati hanya bisa hadir dari hati yang telah lebur dalam kalimat La ilaha illa Allah. Ia bukan kalimat lisan, tapi pengalaman batin yang meniadakan selain Allah dalam rasa, harap, takut, dan rencana. Seseorang tidak akan benar-benar bertawakul jika ia masih menggantungkan hatinya pada dunia, pada manusia, atau bahkan pada dirinya sendiri. Tawakul adalah tafsir hidup atas tauhid. Ketika seseorang berkata, "Allah Maha Pemberi rezeki," lalu ia bersedih karena proyek gagal, maka kalimat itu belum meresap menjadi tauhid yang hidup. Ketika seseorang berkata, "Allah Maha Mengatur," namun ia cemas menghadapi besok, maka tawakulnya masih dibungkus syak dan prasangka. Syekh Abdul Qadir mengingatkan, tawakul bukan pilihan bagi ahli tauhid, tapi keniscayaan. Ia adalah kondisi alami hati yang telah tercerabut dari akar dunia dan tertancap utuh dalam ladang ketuhanan. Hati seperti ini tidak tertarik kepada pujian, tidak gentar oleh cacian, dan tidak sibuk dengan hasil. Ia hanya ingin ridha. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah, orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surah At-Taubah 51. Saudaraku yang mendamba kedamaian, apakah engkau menyadari bahwa tawakul bukan kelemahan, tapi kekuatan tertinggi? Bahwa ia bukan penyerahan yang memudar, tapi keberanian yang menyala dari pusat iman. Bila tauhid adalah pondasi bangunan ruhani, maka tawakul adalah menara cahaya yang terpancang di atasnya. Dari sanalah pancaran makrifat mulai tampak. Dari sanalah rahasia-rahasia terbuka. Dari sanalah seorang hamba naik dari makam iman menuju makam yakin. Mari kita renungi dalam diam. Sudahkah aku benar-benar mengakui bahwa tiada yang patut aku gantungkan hati kepadanya selain Allah? Ataukah aku masih menjadikan dunia sebagai sekutu dalam keyakinanku? Ya Allah, limpahkan pada kami rasa cukup hanya denganmu. Teguhkan kalimat tauhid kami dengan rasa tawakul yang mengalir deras di setiap urat nadi kami. Jadikan kami hamba-hamba yang tidak hanya mengenalmu lewat akal, tetapi hidup bersamamu lewat penyerahan total. Amin ya Rabbal Alamin. Tanda-tanda orang bertawakul sejati. Wahai hati yang mendambakan keheningan dalam badai dunia, dengarkanlah isyarat ini dengan mata batinmu. Karena orang yang bertawakul sejati
Tak selalu terdengar suaranya, tapi cahaya hidupnya menyentuh semua yang ada di sekelilingnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memaparkan tanda-tanda orang yang telah mencapai makam tawakul yang sejati, bukan dengan ciri-ciri lahiriah, tapi dengan kondisi ruhaniyah yang mengakar dalam batin. Ia tidak bergantung kepada apapun selain Allah. Hatinya sunyi dari keluh kesah, karena kepercayaannya kepada Rabb-Nya telah menggantikan semua bentuk kecemasan. Ia tidak lagi mempersoalkan apa yang belum terjadi, tidak mengeluh atas apa yang terjadi, dan tidak berbangga atas apa yang telah dia capai. Hidupnya adalah arus pasrah yang mengalir lembut di bawah kehendak Tuhan. Tidak terseret, tidak melawan. Ia hadir dalam hidupnya dengan kesadaran penuh bahwa semua ini adalah teater ilahi, dan ia hanyalah hamba yang pasrah dalam peran. Syekh berkata, seorang yang bertawakul tidak akan pernah berharap kepada makhluk, bahkan tidak akan meminta dari mereka. Meski dalam kelaparan dan kekurangan, ia menunggu dengan sabar di bawah pintu Tuhannya, hingga Allah sendiri yang membukakan jalan. Wahai saudaraku, tanyakan pada dirimu, sudahkah aku berhenti menggantungkan kebahagiaan pada rezeki, kedudukan, atau manusia? Sudahkah aku meyakini bahwa Allah lah yang menggerakkan segala sebab, dan sebab-sebab itu bukanlah Tuhan bagiku? Tanda lainnya adalah ketenangan yang mendalam. Orang yang bertawakul sejati tidak reaktif terhadap guncangan hidup. Ia tidak mudah panik, tidak mudah kecewa. Ia tahu bahwa badai sekalipun datang dengan izinnya, dan hanya akan reda dengan izinnya pula. Jiwanya tenang, karena bersandar kepada Zat yang tidak pernah berubah. Ia juga memiliki kebersihan niat yang tajam. Ketika ia bekerja, berdagang, beribadah, atau berinteraksi, hatinya tidak sedang mengejar dunia, tapi ridhanya. Ia tidak menjadikan amalnya sebagai alat tawar-menawar kepada Allah, karena ia tahu bahwa segalanya adalah miliknya. Ia hanya beramal karena cinta. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Quran Surah Luqman ayat 22. Tanda lain yang sangat mendalam adalah ketidakbergantungan batin kepada makhluk. Ia tetap bergaul, berdagang, berkarya. Namun tidak satu pun hatinya terpaut kepada hasil dari semua itu. Ia tidak mencintai karena manfaat, tidak membenci karena rugi. Ia bebas dari pengaruh manusia karena ia terikat kepada Allah semata. Syekh menegaskan, bila engkau masih berharap kepada manusia, maka tawakulmu belum murni. Dan bila engkau masih bersandar kepada amalmu, maka engkau belum mengerti makna penyerahan. Saudaraku yang dikasihi Allah, perhatikan, tanda-tanda ini bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menjadi cermin bagi perjalanan jiwamu sendiri. Jika kau masih cemas, masih marah karena dunia, masih kecewa karena manusia, maka bukan waktunya berputus asa, tapi saatnya menyadari pintu tawakul masih terbuka. Tanda terbesar dari seorang yang bertawakul sejati adalah bahwa ia telah meletakkan seluruh hidupnya di tangan Allah dan tidak pernah ingin mengambilnya kembali. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, ajari kami tanda-tanda kehadiran-Mu dalam tenangnya hati kami. Jadikan kami hamba yang ridha meski kehilangan, bersyukur meski tak diberi, dan bahagia karena hanya Engkau yang kami miliki. Jangan biarkan kami menyandarkan jiwa kepada selain-Mu walau sesaat. Sempurnakan tawakul kami hingga kami tidak melihat selain-Mu dalam segala sesuatu. Amin, ya Rabbal Alamin. Bahaya tawakul palsu. Wahai ruh yang berjalan menuju cahaya, berhentilah sejenak di perbatasan ini. Karena sebagaimana tawakul sejati membawa keselamatan, maka tawakul yang palsu dapat menjerumuskan. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib tidak hanya membukakan jalan para arif, tetapi juga memperingatkan jebakan yang samar. Tawakul palsu adalah bayangan dari cahaya yang sejati. Ia tampak menyerupai tawakul, tetapi tidak memiliki ruh. Ia adalah klaim penyerahan diri kepada Allah.
padahal hati masih bergantung kepada dunia. Ia adalah pembenaran atas kemalasan, padahal niatnya adalah lari dari tanggung jawab. Syekh dengan tajam menasihati, "Janganlah engkau duduk bermalas-malasan seraya berkata, 'Aku bertawakul kepada Allah,' padahal engkau tidak menggerakkan hatimu kepadanya, tidak berjalan dengan adab, dan tidak menanggalkan harapan kepada selainnya. Wahai saudaraku, jangan tertipu oleh keindahan kata-kata. Jangan biarkan bibirmu berkata, 'Aku bertawakul,' sementara hatimu masih mengandalkan status, uang, dukungan manusia, atau bahkan amalmu sendiri. Tawakul palsu adalah seperti pohon yang daunnya lebat namun akarnya kering, tampak subur, tapi tidak menghasilkan buah. Salah satu ciri tawakul palsu adalah meninggalkan sebab-sebab yang diperintahkan, lalu menyandarkan diri pada takdir, bukan sebagai bentuk kepasrahan, tapi sebagai alasan untuk tidak bergerak. Padahal Rasulullah SAW adalah teladan terbesar dalam tawakul, dan beliau tetap mempersiapkan segala hal sebelum bertempur, tetap berstrategi, tetap berusaha, namun hatinya tidak pernah bergantung pada usaha itu. Seandainya kalian bertawakul kepada Allah, dengan sebenar-benar tawakul, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang diberi rezeki. Pagi hari ia keluar dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan burung itu. Ia keluar, ia bergerak, ia mencari, tapi ia tidak tahu di mana makanannya. Ia tidak duduk di sarangnya sambil berkata, "Allah Maha Pemberi rezeki." Tawakulnya nyata karena ia menggerakkan tubuhnya sambil menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Tawakul palsu juga sering menyembunyikan keinginan tersembunyi. Seseorang berkata ia telah bertawakul, namun dalam batinnya ia tetap menetapkan syarat kepada Allah. "Aku sudah pasrah, asal Allah memberiku ini." Ia tidak sadar bahwa tawakul bukanlah transaksi. Tawakul adalah ketundukan tanpa syarat. Tawakul adalah cinta tanpa perjanjian. Tawakul adalah rela, bahkan jika tidak sesuai dengan kehendak kita. Syekh menegur mereka yang semu dalam tawakul. Engkau katakan, "Aku telah bertawakul kepada Allah." Namun engkau gelisah jika daganganmu sepi. Engkau kecewa jika doamu tidak segera dikabulkan. Maka di manakah tawakulmu? Wahai jiwa, jangan jadikan tawakul sebagai tameng dari nafsu. Jangan jadikan tawakul sebagai topeng kemalasan. Tawakul sejati bukan melarikan diri dari kenyataan, tapi menyelami kenyataan dengan keyakinan bahwa di balik semuanya ada Allah yang mengatur dengan cinta. Tawakul palsu merusak kejujuran jiwa. Ia menciptakan fata morgana yang mematikan pertumbuhan iman. Sebab hati yang mengaku pasrah, tapi diam-diam masih menggenggam kendali, akan hidup dalam konflik batin yang melelahkan. Waspadalah, jangan sampai engkau menjadi orang yang mempercayai Allah di bibir, namun mengingkarinya dalam keputusan-keputusan hidupmu. Mari kita memohon dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, selamatkan kami dari tawakul yang palsu. Bersihkan hati kami dari harapan yang samar. Jadikan kami hamba-hamba yang berserah dengan ikhlas, bukan karena lelah, tapi karena cinta. Ajari kami membedakan cahaya dan bayangannya, dan kuatkan kami agar tidak tertipu oleh ketenangan semu yang ditawarkan dunia. Teguhkan kami di jalan-Mu, dan jadikan tawakul kami sebagai bentuk penghambaan yang sebenar-benarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Simbolisme tawakul. Melangkah di udara. Wahai pencari Tuhan, mari kita menyingkap satu simbol agung yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuhal Ghaib, sebuah isyarat ruhani yang menggetarkan batin. Tawakul seperti berjalan di udara. Kalimat ini bukan hiperbola. Ia adalah simbol sufistik yang menggambarkan tingkat tertinggi dari kebergantungan hamba kepada Allah. Melangkah di udara bukan berarti meniadakan bumi, melainkan melampaui daya tariknya. Ia bukan tentang terbang dalam arti fisik, tetapi tentang bergerak dalam hidup tanpa beban keterikatan dunia. Syekh berkata,
Orang yang bertawakul sejati akan Allah jaga hatinya hingga ia seolah-olah berjalan di udara. Ia tidak bergantung kepada sebab, tidak dikuasai oleh takut atau harap, tidak digerakkan oleh kecemasan atau ambisi. Wahai ruh yang resah, bayangkan engkau sedang berjalan di atas udara. Tidak ada tanah yang menopang, tidak ada tongkat yang menyangga. Hanya ada kepercayaan total kepada kekuatan yang tak terlihat, kasih sayang Allah. Inilah hakikat tawakul sejati, satu kondisi batin yang ringan, lepas, namun justru paling kuat. Dalam simbol ini, udara adalah ruang tak terlihat. Dunia yang tak bisa kita kontrol, masa depan yang belum tampak, keputusan Allah yang misterius, dan melangkah di dalamnya adalah seni hidup tanpa sandaran selain Dia. Orang yang mencapai makam ini tidak lagi mencari pegangan pada dunia, karena dia telah bersandar pada Zat yang mengatur dunia. Dan hanya kepada Allah, hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Quran Surah Ali Imran, ayat 122. Simbol ini juga menyiratkan keberanian ruhani. Hanya mereka yang hatinya teguh dalam tauhid yang berani melangkah di udara. Sebab bagi mereka, Allah lebih nyata dari tanah yang mereka pijak, lebih kokoh dari harta yang mereka simpan, dan lebih dekat dari segala bentuk pertolongan makhluk. Syekh menyampaikan bahwa orang yang bertawakul sejati telah menanggalkan beban, sebagaimana burung melepaskan sayapnya pada angin. Ia tidak lagi mengukur hidup dengan logika hitung-hitungan duniawi. Ia tahu bahwa logika Allah melampaui matematika manusia. Dengarkanlah wahai jiwa. Jika engkau masih butuh pegangan selain Allah, maka engkau belum mampu melangkah di udara. Jika engkau masih mencari jaminan di balik ikhtiar, maka engkau masih berjalan di tanah keraguan. Tapi jika engkau telah rela jatuh deminya, maka disitulah engkau akan terbang dengan sayapnya. Simbol ini adalah latihan keyakinan total. Sebab siapa yang berani menyerahkan pijakannya kepada angin kehendak Allah, maka ia akan dibimbing oleh sayap rahmat yang tak terlihat. Ia akan melintasi badai tanpa takut, karena hatinya telah menjadi perahu yang diarahkan oleh angin takdir dengan layar ketundukan. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, ajari kami seni melangkah di udara. Cabutlah keterikatan kami dari tanah dunia, dan tuntun kami dengan tali kepercayaan yang tak pernah putus kepadamu. Jadikan hati kami ringan karena Engkau, kuat karena Engkau, dan tentram dalam melangkah walau tanpa pijakan dunia. Wahai angin rahmat-Mu, bawalah kami terbang menuju-Mu dengan pasrah yang penuh cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Simbolisme tawakul, melangkah di udara. Wahai pencari Tuhan, mari kita menyingkap satu simbol agung yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuhul Ghaib, sebuah isyarat ruhani yang menggetarkan batin. Tawakul seperti berjalan di udara. Kalimat ini bukan hiperbola. Ia adalah simbol sufistik yang menggambarkan tingkat tertinggi dari kebergantungan hamba kepada Allah. Melangkah di udara bukan berarti meniadakan bumi, melainkan melampaui daya tariknya. Ia bukan tentang terbang dalam arti fisik, tetapi tentang bergerak dalam hidup tanpa beban keterikatan dunia. Syekh berkata, orang yang bertawakul sejati akan Allah jaga hatinya hingga ia seolah-olah berjalan di udara. Ia tidak bergantung kepada sebab, tidak dikuasai oleh takut atau harap, tidak digerakkan oleh kecemasan atau ambisi. Wahai ruh yang resah, bayangkan engkau sedang berjalan di atas udara. Tidak ada tanah yang menopang, tidak ada tongkat yang menyangga. Hanya ada kepercayaan total kepada kekuatan yang tak terlihat, kasih sayang Allah. Inilah hakikat tawakul sejati, satu kondisi batin yang ringan, lepas, namun justru paling kuat. Dalam simbol ini, udara adalah ruang tak terlihat. Dunia yang tak bisa kita kontrol, masa depan yang belum tampak, keputusan Allah yang misterius. Dan melangkah di dalamnya adalah seni hidup tanpa sandaran selain Dia. Orang yang mencapai makam ini tidak lagi mencari pegangan pada dunia, karena dia telah bersandar pada Zat yang mengatur dunia. Dan hanya kepada Allah, hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Quran Surah Ali Imran, ayat 122. Simbol ini juga menyiratkan keberanian ruhani.
Hanya mereka yang hatinya teguh dalam tauhid yang berani melangkah di udara. Sebab bagi mereka, Allah lebih nyata dari tanah yang mereka pijak, lebih kokoh dari harta yang mereka simpan, dan lebih dekat dari segala bentuk pertolongan makhluk. Syekh menyampaikan bahwa orang yang bertawakul sejati telah menanggalkan beban, sebagaimana burung melepaskan sayapnya pada angin. Ia tidak lagi mengukur hidup dengan logika hitung-hitungan duniawi. Ia tahu bahwa logika Allah melampaui matematika manusia. Dengarkanlah wahai jiwa, jika engkau masih butuh pegangan selain Allah, maka engkau belum mampu melangkah di udara. Jika engkau masih mencari jaminan di balik ikhtiar, maka engkau masih berjalan di tanah keraguan. Tapi jika engkau telah rela jatuh deminya, maka disitulah engkau akan terbang dengan sayapnya. Simbol ini adalah latihan keyakinan total. Sebab siapa yang berani menyerahkan pijakannya kepada angin kehendak Allah, maka ia akan dibimbing oleh sayap rahmat yang tak terlihat. Ia akan melintasi badai tanpa takut, karena hatinya telah menjadi perahu yang diarahkan oleh angin takdir dengan layar ketundukan. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, ajari kami seni melangkah di udara. Cabutlah keterikatan kami dari tanah dunia, dan tuntun kami dengan tali kepercayaan yang tak pernah putus kepadamu. Jadikan hati kami ringan karena Engkau, kuat karena Engkau, dan tentram dalam melangkah walau tanpa pijakan dunia. Wahai angin rahmat-Mu, bawalah kami terbang menuju-Mu dengan pasrah yang penuh cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Buah dari tawakul sejati. Wahai jiwa yang mendamba ketenangan, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang tumbuh dari tanah keimanan yang murni pasti membuahkan kebaikan. Begitu pula tawakul sejati yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuhal Ghaib. Ia bukan sekadar sikap batin, tapi ladang yang akan melahirkan buah-buah ruhani yang harum dan menyejukkan. Apa saja buah dari tawakul sejati? Mari kita renungi bersama, perlahan dan dalam. Pertama, ketenangan jiwa yang hakiki. Orang yang bertawakul sungguh-sungguh akan merasakan damai dalam pusaran takdir. Ia tidak berguncang saat badai menerpa, tidak tenggelam saat kehilangan menghampiri. Sebab hatinya telah menetap di dermaga ketetapan Allah. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah kebaikan, walau wajahnya tersembunyi di balik ujian. Syekh berkata, seorang yang bertawakul sejati tidak akan mengeluh jika tidak diberi, dan tidak akan sombong jika diberi. Ia menetap dalam ridha, karena hatinya telah bersama Zat yang Maha Memberi. Kedua, ikhlas dalam amal. Ketika seseorang sudah tidak menggantungkan hasil dari usahanya, ia akan bekerja dengan niat yang murni. Ia beramal bukan demi imbalan, bukan demi pujian, bukan demi dunia. Ia beramal karena Allah, untuk Allah, dan kepada Allah. Inilah buah dari pohon tawakul yang dalam, amal yang bebas dari pamrih. Ketiga, keberanian dalam hidup. Orang yang bertawakul memiliki jiwa yang berani melangkah. Ia tak takut gagal, tak gentar menghadapi resiko, karena ia tahu segala hasil ada dalam genggaman Allah. Ia berani memulai, karena ia percaya bahwa akhir telah ditulis oleh tangan kasih-Nya. Ia seperti tentara yang masuk medan perang dengan hati yang tenang, sebab ia tahu sang panglima telah menentukan kemenangan atau kesyahidan. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Quran Surah At-Taubah ayat 51. Keempat, kebebasan dari jerat dunia. Tawakul membebaskan jiwa dari ketergantungan pada sebab-sebab duniawi. Ia tetap berusaha, tapi tak diperbudak hasil. Ia tetap berdoa, tapi tak memaksa kehendak. Hatinya bebas, pikirannya lapang, hidupnya ringan. Inilah kemerdekaan batin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berserah secara total. Kelima, kelapangan rezeki spiritual. Orang yang bertawakul akan Allah cukupkan, baik dari sisi lahir maupun batin. Rezekinya mungkin tak melimpah dalam bentuk harta, tapi jiwanya penuh dengan rasa cukup. Ia diselimuti oleh keberkahan, dikelilingi oleh kemudahan, dan dibukakan pintu-pintu yang tidak pernah ia duga sebelumnya.
Syekh menegaskan, Allah akan mencukupkan orang yang bertawakul kepadanya bahkan ketika dunia berpaling darinya, dan akan meninggalkan orang yang menggantungkan diri kepada dunia meskipun dunia menghadap kepadanya. Wahai pencari kebenaran, jangan nilai tawakul hanya dari luar, lihat buahnya. Jika hidupmu semakin tenang, niatmu semakin bersih, langkahmu semakin ringan, dan hatimu semakin dekat kepada Allah, maka itulah tanda tawakul sedang bertumbuh dalam dirimu. Mari kita berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, berikan kami buah-buah manis dari pohon tawakul. Jadikan hati kami tenang dalam kehendak-Mu, ikhlas dalam amal kami, berani dalam langkah kami, dan merdeka dari segala selain-Mu. Penuhi jiwa kami dengan rezeki ruhani yang tidak pernah habis, rasa cukup, rasa ridha, dan cinta yang tidak tergantikan. Amin ya Rabbal Alamin. Sir, rahasia terdalam, makam tawakul. Wahai pencari hakikat, bila engkau telah berjalan jauh dalam suluk dan menyentuh inti dari segala makam, maka engkau akan tiba di satu tempat sunyi, di mana semua nama-nama fana lenyap, dan yang tersisa hanyalah Allah. Disitulah letak sir tawakul sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futu Al-Ghaib mengisyaratkan bahwa tawakul bukanlah sekadar makam batin, tetapi jembatan menuju makrifat, bahkan lebih dalam. Ia adalah penanggalan total diri dari selain Allah. Rahasianya tidak terletak pada sikap lahir, tapi pada inti ruh yang telah hancur dalam cinta dan ridha. Syekh berkata, jika engkau bertawakul namun masih menyisakan kehendak, maka engkau belum bertawakul. Tawakul sejati adalah sirnanya kehendak hamba dalam kehendak Tuhannya. Wahai ruh yang lapar akan ketenangan, sir dari tawakul adalah fana dalam tauhid. Ketika semua rasa ingin memiliki lenyap, ketika semua cita-cita tentang dunia dibatalkan, ketika engkau rela dengan apapun yang Allah takdirkan, maka itulah sir. Ia bukan berarti pasrah karena lelah, tapi pasrah karena telah menyaksikan bahwa tidak ada yang lebih indah selain Allah yang Maha Menentukan. Di makam ini, seorang salik tidak lagi bersandar pada sebab, tidak pula pada makna sebab. Ia telah melampaui makna dan makhluk. Ia hidup dalam lautan takdir seperti buih yang menari di permukaan, tidak mengatur arah, tidak memprotes gelombang. Tapi ia tahu, air laut itulah yang membawa. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surah Ali Imran ayat 173. Sir tawakul adalah ketika seorang hamba tidak lagi berkata, aku ingin ini, bahkan tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Ia telah tenggelam dalam ridha. Ia tidak butuh jawaban, karena hatinya telah menjadi jawaban. Syekh menyampaikan, jika engkau mencintai Allah, engkau tidak akan mempersoalkan kehendaknya. Jika engkau benar-benar berserah, maka engkau tidak akan mempertanyakan skenarionya. Wahai pendengar yang budiman, sir dari makam ini hanya dapat disingkapkan kepada mereka yang telah melepaskan semua lapisan diri, ego, ambisi, rencana, bahkan keinginan akan ganjaran. Sebab hakikat tawakul adalah tahqiq, adalah realisasi tauhid, di mana tak ada kehendak selain kehendak Allah yang menjadi cahaya batin. Maka berdoalah bersama, ya Allah, bukakanlah kepada kami rahasia makam tawakul. Jadikanlah kami orang-orang yang tenggelam dalam kepercayaan penuh kepadamu. Cabutlah kehendak kami yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Tumbuhkan dalam hati kami rasa ridha yang sejati. Limpahkanlah kepada kami kematangan ruhani yang sanggup berjalan tanpa penglihatan kecuali cahaya dari-Mu. Wahai Zat yang Maha Menentukan, kami berserah, kami pasrah, kami mencintai tanpa syarat. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai sahabat ruhani, setelah melewati 8 mata air dari makam Al-Tawakul, kini kita tahu bahwa tawakul sejati bukan sekadar percaya, bukan sekadar berharap. Ia adalah pembatalan kehendak diri dan penetapan total kepada kehendak Allah. Ia lahir dari mujahadah, dirawat oleh muraqabah, dan berbuah dalam bentuk jiwa yang tenang, amal yang ikhlas, dan hati yang tidak tergantung pada makhluk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak hanya menasihati, tapi menunjukkan
bahwa ketika seorang hamba benar-benar bertawakul, ia berjalan di udara, melangkah tanpa beban, hidup dalam ketenangan yang tak terguncang oleh dunia. Dan pada akhirnya, rahasia terbesar dari tawakul adalah hilangnya engkau dalam Dia. Bukan karena engkau tak ada, tapi karena engkau telah memilih untuk tidak berdiri di hadapannya dengan kehendakmu sendiri. Engkau hanya ingin satu hal, ridha Allah. Maka biarlah perjalanan ini menumbuhkan benih dalam hatimu. Benih kepercayaan yang tak tergoyahkan. Benih cinta yang tidak menuntut. Benih tauhid yang tak menyisakan apapun kecuali Allah. Ya Rabb, jadikan kami hamba-hambamu yang bertawakul dengan sebenar-benarnya tawakul. Ajari kami untuk diam dalam hikmahmu, berjalan dalam cahayamu, dan hidup dalam perlindunganmu. Tutuplah pintu nafsu kami, dan bukakan pintu rahasiamu, karena engkau cukup, engkaulah yang mencukupkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang maqam al-tawakkul, penyerahan total kepada Allah dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.